Halo guys, tahukah kalian? Ini adalah pesawat jet transportasi pertama yang diluncurkan oleh perusahaan militer Jerman Barat dengan teknologi canggih yang bisa naik dan mendarat secara vertikal atau dikenal dengan teknologi VTOL. Pesawat ini dibuat oleh seorang pemuda asal Indonesia yang bernama Baharudin Yusuf Habibie. Ya, beliaulah salah satu orang yang merancangnya guys. B.J. Habibie juga ikut serta dalam mendesain pesawat tempur angkut militer Transall C-160 yang banyak dipakai pasukan militer dunia saat ini. Dan tahukah kalian? Saat krisis besar tahun 1998, secara mendadak ia harus menjadi presiden menggantikan Presiden Soeharto. Saat itu, banyak orang sangat meragukan B.J. Habibie. Namun, tak diduga, ia mampu mengatasi rupiah yang ambruk 16.800 per dolar dan memulihkannya menjadi 6.500 per dolar dalam waktu singkat. Dengan cara yang tak terduga dan sederhana. Inilah kisah tersembunyi seorang B.J. Habibie. Masaka! おかげの名において里の家族を守る。それが今俺がやるべきこと。ここはやらない。皆様にすぐにでも今までのことを伝えなくては。俺の勝ち。さっきのクラゲ飛んだのか。飛来神ニノだったよ。 Ini salah satu cuplikan singkat dari serial film Naruto yang menggambarkan kisah B.J. Habibie secara sederhana. Yang semakin memperkuat juga teori cocokologi atau kesamaan negara Indonesia dengan negara Konoha di film anime Naruto. Tepatnya, Presiden B.J. Habibie dengan Minato, Hokage Konoha keempat, yang sama-sama berkorban untuk menyelamatkan negaranya dari kehancuran besar. Sehingga membuat masa jabatannya menjadi singkat. Dan mereka sama-sama dianggap jenius serta seorang penemu. Bagaimana lengkapnya? Kali ini kita akan coba menceritakan kisah dan fakta menarik B.J. Habibie. Dari mulai masa kecil, kemudian menyelamatkan Indonesia dari krisis, hingga konspirasi lengsernya Presiden B.J. Habibie. Apa penyebab B.J. Habibie dilengserkan? Yuk, kita akan coba bahas kisahnya. Namun sebelum lanjut, cukup like untuk support channel DQ Creator ini, guys. Kita akan mulai dengan membahas sedikit mengenai profil dan masa kecil biografi B.J. Habibie. Sosok yang dijuluki Bapak Teknologi Indonesia ini lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Ia merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Di masa kecilnya, ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius. Ia sering mendengarkan ayahnya membaca Al-Quran. Masa kecil B.J. Habibie dikenal sebagai sosok yang cerewet dan selalu ingin tahu. Apa yang dilihat dan didengarkan, selalu ia tanyakan kepada ayahnya, Alwi Abdul Jalil Habibie. Ayahnya selalu menjawab dengan serius, tapi dengan cara yang sederhana, sehingga ia bisa mengerti dan paham. Melalui cara itulah, B.J. Habibie menjadi orang yang suka memecahkan masalah dan menemukan solusinya. Sang ayah menjadi inspirasinya. Namun, ia yang sering disapa Rudi Habibie ini harus kehilangan sang ayah yang mengalami serangan jantung saat usia Rudi masih 14 tahun. B.J. Habibie sangat mencintai buku-buku. Ayahnya menyiapkan banyak buku untuknya. Dan B.J. Habibie pun melahap semua itu, dari buku ensiklopedia hingga buku cerita.
buku karya Leonardo da Vinci dan buku fiksi ilmiah karya Jules Verne menjadi favoritnya. Bahkan buku berbahasa Belanda pun ia baca. Namun, karena kebiasaan ini, ia sangat jarang berbicara dengan teman-temannya. Kegemarannya membaca ini rupanya memiliki efek samping. Ia menjadi seseorang yang lebih senang mengurung diri di kamar dan tidak terbiasa bercakap-cakap dengan orang lain di luar rumah. Sehingga, ia tumbuh menjadi anak yang sedikit gagap bila bicara. Setelah tamat sekolah dasar di Parepare, B.J. Habibie melanjutkan sekolah SMP dan SMA di Bandung. Lalu, pendidikan tinggi pertamanya di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Mesin, pada tahun 1954. Kemudian, B.J. Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan, spesialisasi konstruksi pesawat terbang di RWT Aachen, Jerman, dengan predikat cum laude. Karena kejeniusannya, ia sempat ditakuti pemerintah Jerman. Sebab, karya rancangan dari tugas kuliahnya sangat mengagumkan dan dikhawatirkan akan direbut pihak musuh nantinya. Apalagi negara Indonesia sendiri bukan bagian dari NATO. Sehingga, rancangan pesawat Rudy Habibie diambil paksa oleh profesornya. Ia juga meraih gelar Doktor Ingenieur dari Technische Universität München, Jerman, dengan predikat Summa Cum Laude atau nilai sempurna. Saat mengejar gelar doktoral, B.J. Habibie sudah menikah dan bekerja menafkahi keluarganya dengan menjadi asisten riset penerbangan. Hal ini semakin mengukuhkan beliau sebagai sosok yang mencintai bidang teknologi penerbangan. Nah, sebelum terjun ke pemerintahan sebagai wakil presiden, beliau memiliki karir cemerlang di Jerman. Yang paling terkenal adalah saat B.J. Habibie sedang berkarir di perusahaan penerbangan yang berbasis di Hamburg, bernama Messerschmitt Bölkow Blohm. Habibie di sana berhasil menemukan crack progression theory, atau teori yang menjadi solusi masalah penerbangan dunia saat itu. Teori ini menjelaskan tentang titik awal retakan pada sayap dan badan pesawat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Habibie Factor atau Habibie Theory. Berkat penemuan ini, B.J. Habibie diakui sebagai ilmuwan dunia di bidang penerbangan dan mendapat julukan Mr. Crack. Lalu, yang tak banyak orang tahu, beliau juga merancang pesawat Dornier de O-31, jet transportasi yang diluncurkan oleh perusahaan dan militer Jerman Barat pada tahun 1962. Ini adalah pesawat angkut pertama yang bisa naik dan mendarat secara vertikal, atau dikenal dengan teknologi VTOL, Vertical Take Off and Landing. Pesawat ini memenuhi spesifikasi NATO. Meski proyek pesawat ini terkendala pembiayaan tinggi, namun NASA membeli hak draft rancangan pesawat ini. Nama B.J. Habibie pun tercatat sebagai salah satu pemilik ide dari pesawat tersebut. Selain itu, Transall C-160 yang banyak dipakai pasukan militer dunia saat ini juga merupakan hasil rancangan B.J. Habibie. Prestasi luar biasa B.J. Habibie di luar negeri membuat pemerintah Indonesia terkesan. Pada tahun 1973, beliau dipanggil pulang oleh Presiden Soeharto untuk mengaplikasikan ilmunya guna membangun Indonesia. Ia ditugaskan untuk memimpin divisi teknologi maju dan teknologi penerbangan di Pertamina. Benar saja, tanpa waktu lama, B.J. Habibie berhasil membuat pencapaian dengan membuat pesawat pertama Indonesia yang dirancang dengan teknologi mutakhir, bernama N250 Gatot Kaca, menjadi pesawat penumpang paling canggih di masanya. Bisa dibayangkan bagaimana bahagianya Presiden Soeharto ketika untuk pertama kalinya menyaksikan pesawat buatan Indonesia itu mengangkasa pada tanggal 10 Agustus 1995. Tak hanya menjadi kebanggaan bangsa, N250 juga menjadi idola di beberapa airshow dunia, seperti di airshow Prancis tahun 97. 5 tahun kemudian, pada 1978, beliau diangkat menjadi Menteri Riset dan Teknologi. Saat di pemerintahan, Soeharto melihat Habibie sangat spesial, jadi ia bukan orang yang patut ditakuti. Tidak seperti beberapa jenderal kesayangannya yang dipaksa minggir karena ada indikasi punya minat untuk menjadi presiden, Habibie tidak seperti itu. Dia tidak pernah menunjukkan minat untuk menjadi presiden karena terlalu fokus pada teknologi. Hingga akhirnya,
Pada tahun 1998, B.J. Habibie diangkat menjadi wakil presiden ke-7 untuk membantu Soeharto, menggantikan Trisutrisno yang mundur. Saat itu mulai terjadi gejolak krisis. Di masa ini pula, Soeharto menggunakan jasa B.J. Habibie sebagai cara untuk meraih simpati umat Islam dengan ditunjuknya menjadi Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia MI. Sebuah langkah untuk merangkul para cendekiawan Muslim dengan memanfaatkan pamor Habibie yang masih bersih. Malang bagi Soeharto, baru beberapa bulan Kabinet Pembangunan 7 terbentuk, dia sudah harus turun akibat derasnya desakan masyarakat. Sesuai ketentuan, penggantinya adalah wakil presiden yang dijabat B.J. Habibie selama 2 bulan. Tak disangka, Habibie jadi presiden, datang sangat cepat dan tak terduga. Meski Soeharto tadinya berharap Habibie juga akan ikut turun bersamanya. Saat B.J. Habibie menjadi presiden, ia harus mewarisi negara dalam keadaan kacau balau. Nilai tukar rupiah jatuh ke angka 16.800 per dolar dari 2.200 sebelumnya. Bursa saham Indonesia runtuh, banyak perusahaan bangkrut, dan perbankan Indonesia nyaris lumpuh. Investor asing kabur, harga kebutuhan pokok melonjak dan langka di mana-mana. Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Situasi ini diperburuk oleh kerusuhan pada bulan Mei 1998, di mana ratusan orang tewas dan kerusakan material mencapai triliunan rupiah. Pecahnya kerusuhan ini merupakan puncak dari akumulasi krisis ekonomi yang berubah menjadi kemelut politik yang membuat hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Unjuk rasa mahasiswa yang awalnya terjadi di Jakarta Barat meluas hingga kawasan Bogor, Tangerang, Bekasi. Sejumlah wilayah lain pun turut tersulut seperti Yogyakarta, Solo, Padang, dan Palembang. Berawal dari tewasnya 4 mahasiswa Trisakti dalam unjuk rasa, sehingga memantik emosi ratusan ribu mahasiswa. Lalu unjuk rasa berubah menjadi kerusuhan yang mengerikan. Kondisi menjadi kacau, perusakan, penjarahan, pembakaran, hingga tindakan keji yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Dan inilah tragedi 1998 yang menjadi sejarah tak terlupakan, paling kelam bagi Republik Indonesia. Kuatnya desakan dari berbagai elemen masyarakat kepada pemerintah membuat Presiden Soeharto dituntut mundur. Gedung DPR dipenuhi mahasiswa yang mendesak segera dilakukan reformasi. Sehingga hal inilah yang membuat 32 tahun kekuasaan Presiden Soeharto tumbang. Ya, Presiden Soeharto tidak ada jalan lain selain mundur untuk memenuhi keinginan rakyat Indonesia. Lalu B.J. Habibie dalam waktu mendesak harus menyusun menteri dan mereformasi jajaran kabinet. Dalam detik-detik yang menentukan masa depan Indonesia ini, B.J. Habibie harus melepaskan kelompok Orde Baru dan tidak mengakomodasinya. Bahkan menantu Presiden Soeharto pun harus dicopot dari Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, yang memicu munculnya konflik panas di tingkat pejabat elit saat itu. Pada tanggal 23 Mei, Presiden B.J. Habibie melantik dan mengambil sumpah 36 orang Menteri Kabinet Reformasi Pembangunan di Istana Negara. Uniknya, waktu itu jabatan Wakil Presiden kosong. Jabatan Wakil Presiden pada masa itu dianggap hanya sebagai simbol yang bisa diangkat sesuai wewenang MPR. Di tengah kekacauan ini, B.J. Habibie harus mengambil alih kepemimpinan. Terlebih pergantian kekuasaan yang mendadak tidak serta-merta membuat masyarakat optimis. Banyak yang meragukan kemampuan seorang B.J. Habibie, sebab banyak pihak menganggap ia bukan seorang ekonom, hanya teknokrat pembuat pesawat. Bahkan, Presiden Singapura Lee Kuan Yew juga ikut mengomentari dengan berkata, naiknya Habibie jadi orang nomor 1 akan membuat rupiah semakin tak berdaya. Meski banyak yang meragukan kemampuannya, Habibie justru mengambil langkah-langkah brilian yang tidak diduga banyak orang. B.J. Habibie sendiri memiliki cara unik dalam memahami ekonomi yang berbeda dari kebanyakan orang. Dia menggunakan pendekatan dari ilmu aeronautika atau ilmu penerbangan. Sebagai contoh sederhana, ketika rupiah jatuh 16.800 per dolar, Habibie membandingkannya dengan pesawat yang mengalami stall. Dalam dunia penerbangan, stall adalah kondisi di mana pesawat kehilangan daya angkat dan hampir jatuh.
Habibie melihat bahwa seperti pesawat yang butuh keseimbangan agar bisa terbang stabil, ekonomi juga memerlukan keseimbangan untuk pulih. Sehingga langkah pertama yang dilakukan B.J. Habibie adalah restrukturisasi perbankan. Beliau menyatukan 4 bank pemerintah, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia, menjadi satu bank baru yang lebih kuat. Bank ini kemudian dikenal sebagai Bank Mandiri. Tujuannya untuk menciptakan bank yang lebih efisien dan seimbang dari sisi pendanaan, serta mampu mendukung pemulihan ekonomi. Yang kedua, memisahkan Bank Sentral Indonesia dari campur tangan pemerintahan. Jadi guys, ini mungkin salah satu langkah paling berani dan menentukan yang diambil oleh B.J. Habibie. Dia memutuskan untuk memisahkan Bank Indonesia dari pengaruh politik pemerintah, sehingga BI bisa bekerja secara independen. Dengan keputusan ini, Bank Indonesia kembali mendapatkan kepercayaan internasional, dan ini menjadi langkah penting untuk menstabilkan rupiah. Bahkan ada cerita unik ketika Presiden Habibie mengusir petinggi BI dalam rapat kabinet dan DPR. Beliau bilang pejabat BI cukup mengurus uang saja, nggak usah ikut campur dengan politik. Sontak, semua orang kaget dengan perkataan B.J. Habibie yang berani. Namun, hal ini memicu sedikit polemik di tingkat pejabat elit, karena banyak yang merasa terancam oleh dua kebijakan tersebut. Nah guys, sebenarnya kebijakan B.J. Habibie itu simple dan sederhana. Beliau hanya memisahkan Bank Indonesia dari pengaruh politik pemerintah untuk merubah akar permasalahan. Kebijakan ini berdampak besar dan langsung berpengaruh pada pemulihan ekonomi. Selain itu, B.J. Habibie juga memperbaiki ekonomi di tingkat masyarakat dengan menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dengan bunga yang tinggi. Tujuannya adalah agar orang-orang kembali menyimpan uang mereka di bank dengan aman, sehingga roda ekonomi bisa kembali berputar. Habibie juga fokus pada kebutuhan pokok masyarakat dengan mempertahankan harga tarif dasar listrik dan BBM subsidi agar tidak naik, sehingga daya beli masyarakat tidak jatuh lebih parah. Bahkan, dalam salah satu pidatonya, Habibie sempat menganjurkan masyarakat untuk berpuasa Senin Kamis sebagai ikhtiar untuk memperoleh pertolongan dari Tuhan, sekaligus sebagai bentuk penghematan. Meskipun banyak yang mencibir perkataan ini. Pada masa pemerintahannya juga, lahir Undang-Undang Anti Monopoli untuk mencegah satu perusahaan menguasai pasar, serta Undang-Undang Otonomi Daerah yang membantu meredam potensi konflik dan mendorong pemerataan pembangunan di daerah. Habibie juga membebaskan para tahanan politik dan melonggarkan aturan tentang kebebasan berpendapat serta kegiatan organisasi. Sehingga berkat kebijakan-kebijakan yang berani, visioner, dan tak terduga, yang dianggap anti-mainstream, secara luar biasa, ekonomi Indonesia berhasil pulih dalam waktu yang cepat. Aliran dana investor kembali masuk, Indonesia kembali mendapatkan dukungan dari dana moneter internasional, dan kepercayaan pasar meningkat. Yang paling penting, nilai rupiah terhadap dolar Amerika kembali menguat dan terkendali di level 6.550 rupiah per 1 dolar. Secara luar biasa, B.J. Habibie membuktikan kepada semua orang yang meragukannya bahwa ia berhasil menyelamatkan Indonesia dari krisis paling mengerikan sepanjang sejarah Indonesia. Sebuah prestasi yang tidak pernah bisa disamai lagi oleh para penggantinya hingga saat ini. Sampai-sampai Presiden Singapura Lee Kuan Yew mengirimkan surat permintaan maaf dan rasa kagum atas pencapaiannya, serta menarik kembali perkataannya dahulu yang sempat meremehkan B.J. Habibie. Karena itu, berkat kebijakan-kebijakan tersebut, Presiden B.J. Habibie bisa dibilang sebagai penyelamat krisis moneter tahun 1998, tentunya bersama perjuangan mahasiswa dan sejumlah tokoh lainnya. Serta yang utama, karena rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu, mengapa Presiden B.J. Habibie harus lengser? Meski berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis, masa jabatan Habibie hanya bertahan sekitar 1 tahun 4 bulan, guys. Ada 2 alasan utama yang membuat beliau harus lengser. Pertama, B.J. Habibie dianggap masih merupakan bagian dari rezim Orde Baru Soeharto. Kedua, keputusan beliau untuk melepas Timor Timur merdeka. Untuk tuduhan pertama sendiri, sebenarnya tidak beralasan dan tidak masuk akal, guys.
Sebab, semua kebijakan yang dilakukan B.J. Habibie justru berlawanan dengan prinsip rezim Orde Baru kala itu. Bahkan ada cerita menarik. Menurut sebagian pihak, B.J. Habibie dan Soeharto mengalami konflik yang cukup panas saat itu. Ini bisa dibuktikan dengan beberapa persoalan, seperti kekecewaan karena B.J. Habibie tidak ikut mundur bersama Soeharto. Lalu, ketika menjadi presiden pun, ia tidak mengakomodasi keluarga Soeharto. Hal ini membuatnya merasa sakit hati. Lalu, B.J. Habibie menyetujui pengusutan kasus korupsi Soeharto. Serta alasan terakhir, yaitu dianggap tidak mampu mempertahankan Timor Timur, yang notabene adalah hasil perjuangan gerakan Seroja Presiden Soeharto. Hingga banyak kabar mengatakan konflik tersebut membuat Habibie tidak pernah bisa menghubungi Soeharto lagi. Sampai pemimpin Orde Baru itu meninggal. Saat keadaan Soeharto kritis pun, B.J. Habibie menjenguk, namun ditolak oleh dokter kepresidenan. Ya, fakta ini harusnya cukup menjelaskan bahwa B.J. Habibie bukanlah bagian dari ideologi rezim Orde Baru. Lalu untuk alasan melepas Timor Timur. Habibie menjelaskan dalam bukunya bahwa memberikan kemerdekaan pada Timor Timur adalah langkah yang harus diambil saat itu. Habibie paham secara historis bahwa masalah Timor Timur ini sangat kompleks dan memiliki cerita panjang, dimulai sejak awal pendudukan Portugis pada tahun 1556. Kemudian, pada tahun 1702, terjadi konflik perebutan antara Portugis dan Belanda. Lalu, pada tahun 1979, terjadi konflik antara organisasi pro-Portugis dan TNI dalam perebutan Timor Timur, yang dikenal dengan Operasi Seroja. Berbagai konflik dan peperangan lainnya juga terjadi, termasuk tragedi berdarah Santa Cruz pada tahun 1991. Jadi, jika Presiden Habibie salah langkah sedikit saja, masalah bisa menjadi lebih besar dan berisiko melibatkan negara lain, karena konflik Timor Timur adalah jalan masuk bagi negara asing. Habibie juga saat itu didesak oleh Perdana Menteri Australia John Howard yang mengirimkan surat kepadanya meminta keputusan cepat terkait Timor Timur dan menyarankan model transisi 10 tahun seperti yang dilakukan Prancis saat melepaskan koloninya. Habibie menolak ide ini dan marah saat membaca surat tersebut. Beliau memutuskan untuk bertindak langsung menuju inti masalahnya dengan mengadakan referendum atau jejak pendapat pada Januari tahun 1999. Yang menggemparkan kala itu. Langkah ini dilakukan untuk menawarkan kepada Timor Timur agar tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan cara damai, tanpa konflik peperangan, dengan tawaran menjadi wilayah otonomi khusus seperti Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, karena masyarakat Timor Timur bersikeras untuk merdeka, upaya terakhir B.J. Habibie adalah memberi dua pilihan kepada rakyat Timor Timur, otonomi khusus atau merdeka. Hasilnya, 78,5% penduduk memilih merdeka. Mengikuti perjanjian New York yang dilakukan antara PBB, Portugal, dan Indonesia sebelumnya, Indonesia harus menghormati hasil tersebut dan melepaskan Timor Timur secara damai. Timor Timur akhirnya menjadi negara yang berdaulat pada tanggal 30 Agustus tahun 1999. Ternyata dengan kejadian ini, konflik dapat terselesaikan dalam sekejap, berdampak besar pada pemulihan krisis moneter. Selain itu, tindakan ini juga menggagalkan kemungkinan kehadiran tentara asing di Indonesia, yang menurut B.J. Habibie bisa mencoreng nama TNI. Hubungan diplomatik dengan Australia juga menjadi faktor penting dalam keputusannya. Bahkan di mata dunia, Habibie dinilai cerdas karena menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Secara ekonomi, Indonesia juga diuntungkan karena Timor Leste memerlukan pembangunan infrastruktur yang melibatkan BUMN Indonesia. Pada akhirnya, Timor Timur merdeka secara resmi pada 20 Mei tahun 2002 dan B.J. Habibie membuktikan bahwa keputusannya tidak salah. Namun, kejadian ini tetap saja dijadikan alasan pihak oposisi untuk melengsarkan B.J. Habibie. Pada sidang istimewa MPR, tanggal 13 November tahun 1999, pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak oleh MPR.
Kepemimpinannya pun berakhir. Dan Presiden B.J. Habibie kembali menjadi warga negara biasa dan bermukim di Jerman untuk berfokus merawat istri beliau yang saat itu kondisi kesehatannya mulai memburuk. Karena di Jerman sendiri, ia memiliki jaminan pengobatan asuransi kesehatan. Beliau juga sempat ditawari untuk menjadi warga negara Jerman. Namun karena kecintaannya pada Indonesia, B.J. Habibie menolak. Kemudian, pada masa pemerintahan SBY, B.J. Habibie kembali pulang ke Indonesia, aktif sebagai penasihat demokrasi, dan mendirikan Habibie Center. Beliau mengabdikan diri sebagai tokoh nasional hingga tutup usia pada 11 September tahun 2019. Itulah kisah perjuangan B.J. Habibie dalam membantu Indonesia keluar dari krisis tahun 1998 yang kami rangkum dari berbagai sumber. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa dan terima kasih.